Technical View Ponseling 1 Juli 2020 per jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2401 dan low 1.2357, running price 1.2359. Kembali rebound teman-teman, dan sangat wajar karena kemarin kita sudah memperkirakan ya, ini areal candlenya juga cukup mencurigakan, tapi kemarin itu dia sempat terjun sampai 1.2256, which is good. Lalu kemudian suddenly dia rebound dengan pelemahan dolar di pertengahan malam, dan kesepakatan ataupun negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa masih ditutupi, masih belum ada result, so kita masih tetap berhati-hati. Tapi untuk kali ini sangat wajar kalau misalkan terjadi kenaikan kembali, mengingat potensi candlestick di sini. Ini adalah bullish candle, lalu ini adalah spinning top, lalu kemudian di sini ada bearish candle. Kalau kita gabungkan ketiganya, ini sebetulnya bentuknya adalah morning star, which is hari ini kalau terjadi bullish maka kemungkinan kelanjutan bullish akan terjadi. At least 1.2516 sebagai area yang paling potensial. Tapi dengan catatan ya, kemungkinan potensi penurunan juga masih membayangi dengan kekhawatiran terhadap no deal Brexit. Dan kalau saya gabungkan dua candle saja, dua candle terakhir, ini juga merupakan bullish engulfing. Jadi intinya untuk hari ini saya akan cenderung mencari area buy on dip. Area supportnya 1.2305 itu masih menjadi area ideal, 50% area. Dan juga area biru ini adalah area target kalau misalkan dia terjadi penurunan kembali. Tapi kalau dilihat di grafik H4, kurang lebih Anda lihat di sini, area descending line, Anda bisa lihat dia masih menahan laju kenaikan. Artinya apa? Artinya ini adalah penentuan terakhir apakah dia berhasil tembus atau tidak. Jika berhasil tembus berarti kita mendapatkan area reversal bullish untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau misalkan dia gagal maka dia akan kembali tertekan. Dan seperti biasa kalau misalkan seperti ini saya lebih suka dengan area pullback terlebih dahulu, karena untuk menembus garis yang relatif kuat dalam beberapa hari terakhir maka dia harus membutuhkan tenaga lebih ekstra, sehingga kemungkinan potensi tersebut bisa didapatkan kalau dia berhasil mengalami penurunan terlebih dahulu alias dip atau correction, barulah dia kembali mendorong ke atas. Sehingga untuk kali ini silakan lakukan buy on dip di area ungu, yaitu di area 1.2338 ataupun 1.2346, dengan target pertama adalah 1.2395 dan target kedua adalah 1.2450. Stop loss saya antisipasi di area 1.2276. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 1 Juli 2020 per jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1238, low 1.1213 dan running price 1.1217. Baru saja terjadi penurunan. Sepertinya bullish masih harus menahan kesabaran karena potensi candlestick kemarin dia membentuk ini adalah bentuknya mirip dengan Dragonfly, tapi sayangnya Dragonfly dalam area kenaikan dan kemungkinan potensinya ini bukan naik tapi malah mengalami penurunan atau depresiasi. Dan ini masih mengisyaratkan tentang potensi keraguan dari para pelaku pasar, terutama mereka masih menantikan dengan pendanaan Uni Eropa yang digagas oleh Prancis ataupun Jerman ya. Tapi untuk sampai saat ini selama belum ada pembahasan yang jelas ataupun yang clear tentang pendanaan Uni Eropa, maka kemungkinan potensi penurunan juga masih akan membayangi. Area 1.1209, area support kita 38.2% dari Fibonacci retracement daily chart. Dan saya ingin lihat di sini ya, area yang sebelumnya menjadi area support sekarang menjadi area resisten, ternyata 1.1238 dan persis di area tertinggi yang sekarang terjadi sampai saat ini masih di 1.1238. Jadi kemungkinan potensinya masih tertahan, tapi sepertinya kalaupun dia naik mungkin akan relatif tertahan di area tertinggi kemarin. Ya, area tertinggi kemarin adalah 1.1259. Ini yang paling ideal. Jadi kemungkinan kalaupun ada spike ke arah sana itu silakan lakukan sell saja terlebih dahulu, karena untuk hari ini akan kecenderungannya lebih kepada bearish. Di grafik 4, nah ini yang membuat saya agak gusar, agak dilematis. Karena kalau misalkan Anda lihat di sini, dia sempat mengalami rebound, lalu kemudian apakah ini pullback atau dia tembus kembali? Kalau misalkan sudah seperti demikian, seperti apa yang sempat saya sampaikan, jika ternyata terjadi penembusan dari satu area garis, don't worry, karena kesempatan berikutnya adalah pullback, dan ini yang terjadi tadi pagi. Kemungkinan ini sudah terjadi pullback yang cukup optimal dengan area tertinggi 1.1238. Jadi sebetulnya Anda masih bisa lakukan sell untuk saat ini, walaupun dia sudah ada di 1.1218. Meskipun secara ideal sebetulnya saya menantikan di area ini. Ini berada di kisaran 1.1256. Jadi kalau idealnya saya menantikan area sell di 1.1250 ataupun 1.1268. Tapi ternyata dia sudah terlebih dahulu nempel di 1.1238 dan langsung melejit turun. So nantinya kalau misalkan ada pullback sedikit saja di 1.1268
1.1230 ataupun 38. Silakan follow sell dengan target pertama adalah 1.1205 dan target keduanya adalah 1.1156. Lalu kemudian stop loss saya antisipasi di area 1.1315 in case ternyata areal pullback ini gagal dan kemudian areal bullish kembali merajai. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.